Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita disempatkan berbuat amal soleh berupa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh ini menjadi dalam rangka beribadah kepada Allah serta mentauhidkannya, karena kehidupan kita sejatinya untuk beribadah. Maka ketika kita mampu mewujudkannya, kita kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita tetap bersyukur dalam segala kejadian dan keadaan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus kepada seluruh manusia untuk beriman, mengajak manusia demi keselamatan mereka, mengajak kepada Islam, keselamatan mereka di dunia, terutama di akhirat. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah buat keluarga beliau, buat para sahabatnya, kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita sampaikan pula semua yang beramal Islam dengan petunjuk beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, kita langsung saja, kita tinggal sedikit mengenai tafsiran surat Al-Baqarah 165, yaitu tentang cinta. Cinta termasuk yang penting. Cinta seseorang ada karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari cinta ini bisa mengakibatkan orang
terjerumus kepada kesyirikan. Ketika dia mencintai sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lebih dahsyat lagi, dia mencintai sesuatu itu lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cinta ini merupakan yang tertinggi dari pencapaian seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Ya. Paling tinggi kecintaannya kepada Allah. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beribadah kepada Allah bisa ditinjau dari 3 keadaan. Seseorang beribadah kepada Allah mungkin karena takut akan siksanya, takut akan ancamannya, takut berakibat kepadanya jelek, takut dimasukkan ke neraka, maka dia beribadah. Jadi ibadah itu karena takut. Yang kedua, karena berharap. Dia berharap kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera di dunia, terutama di akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Dia berharap penuh, maka orang jadi beribadah. Khauf dan roja, berharap. Nah, yang ketiga, yang kedua itu betul saja. Orang ada saja yang beribadah karena khauf atau karena roja atau kedua-duanya. Tapi yang paling besar dari semuanya itu adalah mahabbah. Orang karena cinta kepada Allah. Karena keberadaan dia Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya. Bentuk rupa dia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berbuat baik karena Allah. Maka didasari kepada cinta kepada Allah, motivasi dia beribadah kepada Allah. Nah, kata Ibnu Qayyim, itu merupakan yang tertinggi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini kita bacakan hadis keempat, ya. Mungkin kemarin sudah mengulang sedikit dari Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadallahu minhu kama yakrahu an ayyaqdhifa fin nar. Hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Ada 3 perkara yang barang siapa ketiga perkara tersebut terdapat pada dirinya, pada hatinya, pada jiwanya, pada seluruh dirinya, motivasi dia, ya,
orang yang memiliki 3 perkara ini di dalam kehidupannya, di dalam misinya, di dalam visinya. Ada 3 perkara, barang siapa ketiga perkara tersebut terdapat pada dirinya, niscaya dia merasakan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Kedua, dia mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang ketiga, dia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah mengentaskannya darinya, sebagaimana dia membenci dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi 3 keadaan, 3 perkara. Tiga perkara ini maksudnya 3 sifat, 3 sifat yang harus ada. Barangkali kita mencoba mewujudkan di dalam diri kita, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sudah pasti mereka selalu berbuat baik. Kita terangkan syarahnya. Pertama, wajadah bihinna halawatal iman. Barang siapa yang terdapat pada dirinya 3 perkara ini, maka dia niscaya merasakan manisnya iman. Nah, ini iman disebut dengan manisnya iman, halawatal iman. Seolah-olah iman itu barang sesuatu yang bisa dirasakan, manis, ya, kan rasa itu. Nah, digunakannya manis di sini untuk mengungkapkan rasa, bukan rasa yang bersifat materi, tapi imateri. Seseorang betul-betul nikmat merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Ya. Mengungkapkan rasa berupa kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan hati. Kesenangan, kebahagiaan hati, kenikmatan. Nah, dirasakan ini hanya pada seseorang yang sudah di dalam dirinya hanya Allah dan Rasulnya yang dicintai melebihi yang lainnya. Kemarin sudah kita sebutkan ada 8 yang mendasari manusia mencintai sesuatu. Mulai dari bapaknya, anaknya, saudaranya, istrinya, keluarga, kerabatnya, sampai bisnis, harta benda, dan rumah. Bukan tidak boleh dicintai itu yang 8, tapi dibuat ranking. Setelah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan pembelaan kepada Islam. Jadi Imam Suyuti menganggap bahwa Rasulullah mengatakan iman itu
sesuatu yang manis. Karena dengan iman itu dirasakan kenikmatannya, kesenangannya. Kalau seseorang dalam situasi tertentu memilih iman daripada yang lain, iman itu merasakan manisnya, memilih Allah Subhanahu wa taala, memilih Rasul. Jadi hati terasa bahagia, senang. Itulah iman. Ya. Imam Nawawi berkata yang lain lagi, makna manisnya iman ialah merasakan kelezatannya dalam menunaikan ketaatan, sabar dalam menjalani kesulitan, dan lebih mementingkan hal itu daripada kesenangan dunia. Ketika kita beribadah, lebih kita cintai daripada selain itu. Ketika kita lebih memilih kepada Allah, sementara tarikan-tarikan cinta dunia begitu kuat, kita lebih memilih kecintaan kepada Allah, itu yang lebih merasakan nikmat iman itu. Nah, sementara orang lain ada dalam perkara-perkara tertentu lebih memilih kecintaan kepada dunia. Termasuk nanti apakah dia lebih mementingkan Allah ketika berhadapan dengan dunia yang sangat-sangat menggiurkan. Kita kemarin sudah bahas, kalau rapat saja, rapat berbarengan dengan waktu sholat, rapat lagi meeting berbarengan dengan waktu sholat, itu tanda seseorang lebih mencintai Allah dan Rasulnya, lebih mendahulukan sholat. Pada rapat itu membahas perkara yang mendatangkan keuntungan dunia. Nah, pimpinan perusahaan yang lebih cinta kepada Allah dan Rasul, dia mengagendakan bagaimana rapat itu tidak menabrak waktu sholat. Diagendakan, misalnya zuhur jam 11:30, dia break dulu, diatur. Nah, sementara di bagian lain ada orang yang tidak mempedulikan, nggak apa-apa, nanti kan setelah selesai rapat bisa sholat zuhur, atau sama sekali tidak sholat. Nah, itu tandanya mereka tidak mencintai Allah lebih daripada yang selainnya. Jadi kalimat ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang dimaksud dengan selain di sini adalah apa yang dicintai oleh seorang dengan tabiatnya. Tabiat orang manusia mencintai sesuatu yang disenangi. Ya, manusia yang dicintai oleh manusia apa ini? Kalau masalah manusia dengan manusia, ada istri, ada orang tua. Kalau masalah dunia, kebendaan, ada pekerjaan. Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 25 itulah.
bentuk kecintaan manusia. Ya, seperti cinta anak, harta, suami dan istri. Maka kata ahabba lebih dicintai, penggunaannya memang tepat. Kita kalaupun kalaupun kita cinta kepada Allah, sekalipun dunia ini tidak dapat, itu lebih baik. Ya. Sementara ada orang yang dunia dia dapatkan, sementara diabaikan kecintaan kepada Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, ahibbullah bikulli qulubikum. Cintailah Allah dengan segenap hatimu. Nah, bagaimana mencapai kecintaan ini? Dalam kitab Al-Um atau ringkasannya Tazkiyatun Nafs, Imam Ghazali ada tahapan-tahapan mencapai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai Allah bukan barang jadi. Kita mesti melatih kebiasaan kita agar mencapai cinta kepada Allah. Ada terapinya. Nah, kalau direnungkan semuanya kejadian ini, semuanya fenomena di dunia ini, kita mesti cinta kepada Allah. Harus. Nah, persoalannya, kenapa ada manusia yang tidak cinta kepada Allah atau Allah disamakan dengan yang lainnya? Karena persoalan nafsu. Cinta yang bukan karena Allah itu nafsu. Termasuk cinta kepada seorang wanita. Kata mereka, anugerah cinta itu karunia Allah. Betul kalau mencintai wanita karena Allah, mencintai laki-laki karena Allah. Tetapi kalau semata karena cinta tabiat ini, itu nafsu. Ya. Jadi cinta itu udah pasti manusia ada yang berakal. Cinta orang tua, cinta istri, cinta anak. Nah, yang tabiat itu mesti dibawa cinta kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Di antara cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah seseorang mencintai apa yang Allah cintai, mencintai apa yang Dia benci, membenci apa yang Dia benci, mendahulukan ridhonya, berusaha memilih ridhonya semampu mungkin, menjauhi apa yang Allah haramkan dan membencinya dengan sangat, mengikuti Rasul, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Jadi ekspresi cinta kepada Allah bagaimana? Bukan cinta kepada Allah, karena kita nggak mungkin sampai, ya, nggak mungkin sampai di dunia ini kita melihat Allah. Bagaimana Allah dicintai padahal Dia tidak terlihat? Itu salah. Mencintai Allah yaitu mentaatinya. Mentaatinya, mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Dia benci. Maka terjadilah bentuk cinta yang hakiki. Kita mentaati Allah. Maka persoalan yang paling sederhana sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah memilih keridhaan Allah
daripada keridhaan yang lainnya. Memilih keridhaan Allah sekalipun pilihan itu berakibat kita dunianya hilang. Kalau dunia itu menawarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mencintai Rasul juga begitu. Karena Allah menyuruh mencintai Rasul, maka kita cintai. Mencintai apa yang Allah cintai. Siapa makhluk yang paling dicintai oleh Allah? Pertama adalah Rasul. Rasul yang paling dicintai, Rasul Muhammad SAW. Itu manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah wujud kecintaannya, kecintaan kita kepada Allah dengan mencintainya dan mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Ya. Nah, Rasul termasuk yang disuruh. Maka Allah mencintai Rasul, maka kita harus juga mencintai Rasul. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa mencintai Rasul, mentaati Rasul, sesungguhnya telah mentaati Allah. Barang siapa mementingkan perintah selainnya, berarti pelanggaran atas dasar cinta ini. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah lebih dicintai daripada makna yang kedua adalah wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali mencintainya karena Allah. Nah, termasuk yang kita cintai siapa? Bapak ibu kita bisa yang paling kita cintai. Tapi dasar cinta kita apa? Yang dalam hadis ini kecintaan kepada mereka semata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesuatu yang tidak kita cintai kalau dia mengerjakan yang membuat tidak menggambarkan kecintaan kepada Allah. Maka kepada ibu bapak cinta harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu memang kita cintai karena kita dilahirkan dari rahimnya. Itu tabiat. Tetapi kecintaan kita didasarkan kepada Allah. Lebih besar jadinya. Kalau ibu kita soleh, taat, semakin cinta kita. Tetapi kalau tidak taat, kita tidak mencintainya. Ada yang kurang. Cinta anak juga kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Anak sholat kita cintai lebih daripada kecintaan kita. Tabiatnya kita mencintai, tapi sesuatu yang bukan tabiat, yang atas dasar perintah, karena dia taat kepada Allah, maka semakin cinta. Nah, tapi cinta kita secara tabiat bisa saja kepada anak. Oh sayang, kesian memang. Tapi karena kalau seandainya tidak taat kepada Allah, kita tidak cintai. Seperti gambaran sahabat
ada seseorang yang sangat mencintai ibunya di kota Mekah. Ketika sahabat ini masuk Islam, maka semua fasilitas yang diberikan ibunya segera diputus. Maka jatuh miskin dia. Tapi dia mengatakan, saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Gak apa-apa miskin. Ketika ibunya tidak berhenti untuk menghalangi dia terus ke dalam Islam, ibunya mogok, gak mau makan. Nah, ketika di tengah mogok itu, dia berkata, Ibu, saya sudah diketahui adalah yang sangat sayang sama ibu. Seluruh kota Mekah mengetahui sayalah anak yang paling berbakti kepada ibu. Sudah tidak diragukan lagi. Tetapi ibu tidak mau makan lantaran saya masuk Islam. Demi Allah, saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada menuruti apa kata ibu. Itu kecintaan yang ada pada dia, tabiat kepada ibunya cinta, tetapi lebih cintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka seseorang bisa mencintai anaknya karena tabiatnya, tetapi urusan syariat, urusan hati itu harus didasarkan kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang ketiga adalah seseorang yang ada tiga perkara ini adalah dia tidak mau kembali kepada kekafiran. Tidak mau kembali kepada kekafiran sebagaimana dia takut kalau dicampakkan ke neraka. Nah, poin ketiga ini urusan cinta kepada sesuatu yang menyebabkan memasukkan kita ke dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya disuruh berbuat kufur, kita tidak memilihnya. Karena dengan berbuat kufur itu berarti kita rela akan dicampakkan ke neraka. Nah, dalam urusan ini kita misalnya membahas masalah yang tidak berhubungan dengan orang lain, amal-amal sendiri. Nah, sikap takut kembali kepada kekufuran adalah sikap melihat kemungkaran-kemungkaran, tidak akan mengerjakan atau menjamah sedikit pun, sangat benci kepada kemungkaran, ya. Tidak bermain-main, tidak mendekat kepada kemungkaran, termasuk kepada orang-orang yang mengajak kepada kemungkaran. Bahkan tidak bergaul sama orang-orang itu kalau seandainya dia bisa menjadikan kemungkaran. Maka dari sikap ini orang beriman itu selektif memilih kawan yang dekat kepada Allah, itu yang dia kawani.
Tetapi yang menjauhkan kepada Allah tidak akan bergaul. Sudah banyak pertemanan itu bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Bahkan Nabi menyebutkan al-mar'u ma'a dini kholidi, seseorang bersama dengan agama temannya. Kalau temannya orang soleh, dia akan terbawa kesolehan itu. Kalau temannya orang-orang yang lain, mengajak kepada yang lain itu, dia akan juga terimbas kepada kebiasaan buruk itu. Jadi ya, seseorang yang sudah memiliki sifat takut atau takut untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana takutnya dia ditampakkan ke dalam neraka. Ini mengandung ya bantahan terhadap orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan, yang menyatakan bahwa terjadinya dosa dari seorang hamba merupakan kekurangan pada dirinya, walaupun yang bersangkutan telah bertaubat. Ini salah. Yang benar adalah jika dia tidak bertaubat maka ia merupakan kekurangan. Jika dia tidak bertaubat, kalau dia bertaubat maka tidak. Oleh karena itu orang-orang Muhajirin dan Ansor adalah generasi terbaik. Walaupun sebelum ini mereka adalah orang-orang yang kufur, kemudian Allah membimbingnya kepada Islam dan Islam menghapus yang telah lalu. Jadi hikmahnya adalah yang sudah terjadi, perbuatan-perbuatan manusia hari ini sudah. Kalau bertobat Allah akan mengampuni. Tetapi kalau tidak bertobat, tidak termasuk yang baik. Maka setelah sahabat itu dulunya kufur, maka masuk Islam. Nah, ada sifat takut kembali kepada kekafiran, sebagaimana takutnya disampaikan ke neraka. Kalau kita dulu mungkin pernah berbuat maksiat, berbuat dosa. Nah, ketika sekarang orang sudah sadar, ada perasaan takut kembali berbuat dosa, sebagaimana takutnya kalau dia disampaikan ke neraka. Nah, kalau tidak ada sifat itu, tidak takut kepada berbuat dosa, orang itu belum memiliki yang ketiga ini. Jadi yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, dia takut kembali kepada kekufuran atau kemaksiatan, sebagaimana takutnya kalau Allah melemparkan dia ke dalam neraka. Tiga sifat ini mesti kita wujudkan di dalam diri kita. Baik. Yang kelima, wa an ibni Abbas man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama yunalu walayatullah bidzalik
wa la yajid 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatu wa shamu hatta yakuna kadzalik wa qad sara amatul mu'akhatin nas ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahli syai'a. Ini perkataan Ibnu Abbas, bukan hadis. Artinya bukan qaulu Rasulullah SAW. Perkataan Ibnu Abbas, tapi sangat bagus berkaitan dengan cinta ini. Ibnu Abbas berkata, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwala kepada Allah, memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya kecintaan dan pertolongan Allah hanya bisa diraih dengan hal itu. Dan seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman walaupun sholatnya banyak, puasanya banyak, sehingga dia menerapkan yang di atas itu. Sungguh sudah banyak terjadi persahabatan di antara kebanyakan manusia hanya berpijak kepada kepentingan dunia, dan hal itu tidak berguna sedikit pun bagi ahlinya, bagi pelakunya. Nah, hidup kita memang tergantung kepada apakah kita mampu menerapkan apa yang digariskan Allah, terutama dalam masalah urusan hati yang dalam tinjauan Islam itu masuk pada bagian akidah. Jadi barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwala karena Allah, memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya kecintaan Allah hanya bisa diraih dengan itu. Kecintaan kepada Allah hanya bisa diraih kalau orang sudah mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwala karena Allah, memusuhi karena Allah. Itu jalan yang diberikan oleh sahabat Nabi ini. Dan seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman, tidak akan merasakan nikmatnya iman sekalipun sholatnya banyak, puasanya banyak, selagi tidak cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, sementara yang tidak mendapatkan hidayah, banyak persahabatan manusia, pertemanan, perkumpulannya, mereka membuat perkumpulan-perkumpulan didasarkan karena kepentingan dunia. Itu tidak berguna bagi pelakunya. Yang pertama, ya, cinta karena Allah, bermusuhan karena Allah, sudah banyak dibahas. Yang kita soroti adalah persahabatan manusia karena kepentingan dunia. Ini menjadi persoalan yang sudah langka. Padahal ini persoalan iman mendasar, ya. Cinta kepada Allah, benci karena Allah, berwali karena Allah, berwali kepada Allah, dan bermusuhan karena Allah. Itu sudah biasa, sudah merupakan yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin.
Tetapi dalam hidup ini terlihat bahwa perkumpulan manusia didasarkan karena kepentingan dunia. Misalnya ormas tertentu, partai tertentu, kepentingan dunia semuanya itu. Kalau membuat perkumpulan demi Islam, nah sementara yang atas nama Islam dipompakan oleh musuh-musuh Islam itu namanya apa namanya itu? Ya dituduh macam-macam lah. Perkumpulan yang tidak terbuka, tidak inklusif, tidak merakyat, tidak toleran. Partai kan macam-macam. Bahkan partai yang namanya Islam sendiri sudah lepas dari ketentuan ini. Kita kalau bergabung, kalau mau membuat perkumpulan harus dasar Islam. Nah, udah jarang di tengah umat Islam. Betul sabda Nabi, badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu mulai datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali dalam keadaan asing. Yang di zaman tabiin saja orang-orang pada sholat kan, pada sholat, banyak sholat. Maka seorang ulama mengatakan bukan tabiin, sahabat sudah lepas dari yang biasa dikerjakan oleh para sahabat, padahal masih sholat. Dia melihat bahwa ruh Islam sudah tidak ada. Itu di zaman tabi'in. Sahabat masih ada yang hidup. Sudah terlihat bahwa Islam akan ditinggalkan pelan-pelan. Padahal Islam menghoriban wa sayudu ghoriban kama bada. Terjadi para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor zaman Nabi, Abu Bakar, Umar saling mementingkan saudaranya daripada dirinya karena cinta kepada Allah. Sahabat itu lebih mencintai dirinya, lebih mencintai orang lain daripada dirinya sendiri. Kenapa? Karena mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia lebih mementingkan saudaranya sekalipun dirinya butuh. Kalau masalah dunia, sahabat itu sudah selesai. Sekalipun dia tidak makan, maka sahabatnya itu lebih dipentingkan daripada dia. Sekalipun kita masih boleh, misalnya ini kita punya masakan, punya nasi cuman sepiring, ya, ada yang mengemis, belum makan. Nggak apa-apa, kita nggak kasih, itu menjadi hak kita karena nasi ini juga kita butuhkan, itu ya.
Jadi kita punya sepiring, ada cukup pengemis meminta-minta, kita nggak kasih nggak apa-apa. Itu hak di dalam Islam, boleh, nggak dosa Anda. Tetapi lebih mementingkan orang lain. Nggak apa-apa deh, buat orang lain saya masih tahan. Nah itu namanya itsar. Punya penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mementingkan orang lain sekalipun dirinya butuh. Banyak kisah-kisah seperti itu sudah bertaburan. Ya, untuk mencari apa kisah seperti itu. Ketika Fatimah radhiyallahu anha ada pengemis meminta, dia nggak punya apa-apa, maka dia berdoa, ya Allah. Ketika berdoa, oh ada kalungnya, dikasih langsung. Begitu juga Ali bin Abi Thalib, ketika sudah 3 hari tidak makan, maka dia ke pasar mencari rezeki, membeli makanan, sampai suatu saat dapat rezeki untuk makan keluarganya, Fatimah dan anaknya. Sudah dapat rezeki itu, ada pengemis di pasar itu, maka dia kasih pengemis itu. Terus dia pulang, ditanya, singkatnya nggak dapat. Maka dia minta maaf sama Fatimah istrinya, maaf, saya tadi melakukan sesuatu yang kalau kamu ada di pihak saya pasti kamu melakukan juga. Nah, diceritakanlah, tadi saya sudah dapat rezeki tapi di jalan ada pengemis, maka saya berikan. Begitu. Nah, dari rasa apa seseorang bisa menjadi itu? Karena penilaian Allah. Karena Allah menyuruhnya, menganjurkannya, orang harus itsar. Selebihnya gimana? Pasti ada jawaban yang bisa diberikan kepada kita dari perbuatan atau kelakuan para sahabat itu. Jadi wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada perkataan Ibnu Umar, laqad ra'aituna 'ala ahadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma minna min ahadun yara annahu ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Kami melihat diri kami sendiri di zaman Rasulullah SAW. Tidak seorang pun dari kami yang beranggapan bahwa dirinya lebih berhak atas uang dinarnya dan dirhamnya daripada saudaranya. Ini sahabat berusaha, terus punya dirham dan dinar milik dia, tapi perasaan ini, dinar dan dirham ini bukan milik saya, bahwa ini lebih berhak saya, tidak, tapi saudara saya lebih berhak. Bahwa dirham ini dikatakan oleh Ibnu Umar yang
kami merasa bahwa dirham dan dinar ini punya orang lain. Dia tidak berhak daripada saudaranya. Nah, itu masalah-masalah dunia. Ya. Tetapi kalau masalah-masalah ibadah, mereka berlomba-lomba untuk yang terbaik. Kalau masalah dunia, mereka lebih mementingkan saudaranya. Nah, itu prestasi seorang manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menilai berdasarkan hubungannya kepada saudaranya. Maka hari ini perlu kita renungkan, apakah kita sudah mencapai kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya. Terus kalau melihat saudara beriman itu lebih baik, lebih bertakwa daripada diri kita, maka orang yang melihat saudaranya lebih mulia, maka dia bisa mendahulukan dalam perkara-perkara dunia, bahkan sampai berbuat istar. Nah, kalau sudah sampai begitu, orang itu sudah mendapatkan yang namanya halawatul iman, manis lezatnya iman. Jemaah yang berbahagia, di dalam masalah iman itu yang bisa mendatangkan kecintaan atau bisa terjadi perbuatan syirik, karena Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman lebih mencintai Allah. Nah, sampai ayat panjang, sampai ayat ke-166 ya. Idtabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa. Dan ketika segala hubungan di antara manusia terputus sama sekali. Memang hubungan manusia akan terputus kecuali orang-orang bertakwa yang membuat perkumpulan itu. Jadi hubungan kita harus dibangun atas takwa. Al-ahilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Hubungan sesama manusia pada hari itu, pada hari kiamat, semuanya menjadi musuh, kecuali hubungan yang dibangun atas dasar ketakwaan. Nah, semoga kita bisa mewujudkan yang berdasarkan takwa. Semoga kita bisa mencintai karena Allah. Semoga kita mencintai orang karena Allah semata. Semoga kita takut kalau kembali kepada kekafiran atau kemaksiatan, sebagaimana takutnya kalau dilemparkan ke neraka. Jemaah yang berbahagia, saya rasa sampai di sini bab tentang mahabbatullah. Selanjutnya kita menapaki yang disebut
bagaimana godaan syaitan agar orang tidak mau mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menakut-takuti, nanti kamu akan begini begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dilimpahkan rahmat dan pengertian, mengerti yang kita bahas ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.